Baik, nama saya Fahrizal dari kelas 4C. Judul proyek saya adalah program perpustakaan. Program perpustakaan ini dibuat karena seringkali kita mengalami kesulitan melacak status buku atau mendapatkan data-data buku atau data pinjaman yang meminjam dan mengelola admin buku secara tepat dan tidak rentan terhadap kesalahan manusia. Anggota perpustakaan seringkali harus melalui proses yang panjang dan membingungkan untuk meminjam buku. Inilah sebabnya program perpustakaan ini dibuat. Program ini dirancang untuk mengatasi semua masalah untuk masalah-masalah itu. Baik, langsung saja saya perlihatkan seperti yang tertera. Ini desain utama dari program perpustakaan. Kita bisa debug di sini. Yap, seperti ini. Kita bisa masukkan, pertama-tama juga kita harus hidupkan XAMPP-nya ya teman-teman. XAMPP-nya kita hidupkan dulu. Oke, kita ulangi lagi. Kita masuk menu login, kita masukkan username dan passwordnya di sini admin. Kita klik login. Tampilan pertama akan seperti ini, dimana seperti ini data-data buku-bukunya, lalu ini data mahasiswa, ini data pegawai atau admin, lalu ini arsip setelah meminjam buku. Baik, kita lihat di sini, ketika buku diklik kita bisa menambahkan bukunya. Terserah teman-teman, kita bisa memasukkan kode buku seperti 1106, judul bukunya atau apa, penerbitnya apa, pengarangnya apa. Kita bisa isi sesuatu ya. Misal kita pilih buku apa ya, Death Note, penerbitnya Maulana, pengarangnya mulai seperti ini, tahun terbitnya kapan. Kita tambah data. Oke, penyimpanan data berhasil. Lalu kita refresh, akan muncul buku baru. Sebelum meminjam, kita harus sebaiknya menambahkan data mahasiswa yang mau minjamnya. Seperti ini, kita sudah menambahkannya. Ada Jondo atau ini teman-teman asal-asal nama-namanya. Ini ada kelas jurusan namanya dan NPM-nya. Ini pegawainya. Sebagai admin kita harus menambahkan data kita supaya itu dikenali. Oke, kita langsung masuk saja ke peminjaman. Kita masuk ke tambah kode bukunya seperti yang tadi 1101. Kita cek data dulu, ada tidak sesuatu buku dengan kode tersebut. Lalu NPM-nya, misal kita pakai NPM 5001. Kita cek data. Ini sebagai orang yang pinjam sebagai NPM-nya ya, Alexander Simatupang, sudah betul. Kita cek data, lalu kita tambah data. Oke. Lalu di data peminjaman kita refresh, akan timbul sebagai ini, Alexander Simatupang, tanggal pinjamnya dan tanggal kembalinya. Tanggal kembalinya akan otomatis setelah 3 hari. Oke. Mungkin setelah selesai dia membaca buku, dia kembalikan. Maka kita akan mencet tombol selesai. Buku telah dikembalikan. Oke. Lalu kita refresh. Yang tadi akan hilang. Seperti ini lagi, selesai, akan hilang. Lalu itu akan pindah ke tombol arsip, dimana arsipnya seperti ini. Kita bisa mengelola atau melihat orang-orang yang telah membaca buku atau mengembalikan buku.
Lalu di bukunya ini kita bisa juga hapus atau salah buat nama, kita bisa hapus saja di sini. Lalu kita bisa juga mengeditnya. Kode bukunya bisa kita edit, misal 108. Kode bukunya, judul bukunya bisa kita edit, kode bukunya tidak bisa ya. Lalu kita bikin pengarangnya, tahun terbitnya tahun terbitnya kita ganti 2024. Kita update data, ini akan berganti 2024. Oke, sekian dari penjelasan desainnya dan tata cara kerja programnya. Kita bisa logout dan kita kalikan. Yap, di sini akan kita lihat codingannya, bagaimana cara codingannya berjalan. Di sini ada dua inputan, username dan password. Kita bisa melihatnya ketika diklik loginnya akan seperti ini. Kita akan mengambil string password dari password ini, kita ambil, lalu kita coba, kita select dari from user yang mana username-nya kita dapatkan dan password-nya kita dapatkan. Lalu kita, jika betul, maka akan muncul ke main menu. Jika tidak betul, akan tertulis gagal login. Seperti itu. Lanjut ke main menu. Di sini setelah login kita akan timbul seperti ini, di mana peminjamannya akan seperti ini. Jadi ketika ditambah kita akan dipilih tabel pinjam dan tabel mahasiswa. Ketika ini true, maka akan ini akan muncul. Ketika pegawainya true, maka desain pegawainya itu akan muncul. Desain pegawainya itu seperti ini. Ketika kita ingin menambah data, ketika mahasiswanya true akan seperti ini, mahasiswanya true. Ketika bukunya true akan timbul seperti ini. Oke, setelah main menu kita bisa melihat data tabelnya. Ketika di mouse diklik akan kita tambahkan new color, di mana bukunya kita bikin true, arsipnya true false, yang lainnya false. Yang true itu cuman buku, yang mana bukunya ini, yang lainnya akan false. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu teman-teman untuk menjalankan programnya. I know is not enough.